Halo, Assalamualaikum sahabat veteriner. Saya Awalul Fitiraningsih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian habitat vektor penyakit pada hewan atau ternak. Lalu, apa saja ya yang akan dibahas pada video kali ini? Tentunya latar belakang, pengertian pengendalian vektor, jenis-jenis vektor penyakit pada hewan atau ternak, kebiasaan hidup vektor penyakit, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian vektor penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan pengendalian vektor penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui vektor masih menjadi penyakit endemis di Indonesia, bahkan di beberapa bagian belahan dunia lainnya. Penyakit-penyakit tersebut, jika tidak dicegah, dapat menjadi wabah atau kejadian luar biasa atau yang disebut KLB, serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, hewan atau ternak, hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, perlu mengatur ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor serta pengendaliannya. Apakah kalian tahu vektor itu apa? Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang membawa penyakit dan pengendaliannya, bahwa vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Wow, serem banget ya sahabat veteriner. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian vektor. Pengendalian vektor pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010 bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Sebelum melakukan pengendalian vektor penyakit, maka harus tahu terlebih dahulu vektor penyakit pada hewan atau ternak. Nah, jenis-jenis vektor penyakit pada hewan atau ternak ada dua, yaitu yang pertama vektor mekanik dan yang kedua vektor biologis. Vektor mekanik adalah hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan. Sedangkan vektor biologis yaitu agen mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Berikut adalah contoh vektor penyakit pada hewan atau ternak. Yang pertama adalah lalat yang biasanya menyebabkan campylobacteriosis. Lalu ada kutu, pinjal, tungau, caplak yang biasanya menyebabkan penyakit-penyakit ektoparasit pada pet animal. Lalu ada nyamuk menyebabkan pox atau cacar pada ayam. Selanjutnya ada tikus, biasanya menularkan pasteurolosis dan leptospirosis. Lalu ada siput air, Limnea rubiginosa, menyebabkan fasciolosis pada ruminansia, biasanya sapi. Selanjutnya ada burung liar yang menyebabkan influenza dan pastorella. Tidak hanya tahu tentang jenis-jenis vektor penyakit pada hewan atau ternak, namun juga kita harus tahu tentang kebiasaan vektor tersebut. Vektor dan binatang pengganggu sebagai makhluk hidup mempunyai bermacam-macam kebiasaan hidup, antara lain yang terpenting diketahui sehubungan dengan upaya pengendalian, yaitu kebiasaan hidupnya. Yang pertama, perkawinan atau perkembangbiakannya, mencari makan dan lamanya hidupnya. Selanjutnya, mencari tempat berlindung dan bersarang, kegiatan di waktu malam dan siang hari, pemilihan mangsa dan menjadi sasaran, di dalam rumah dan di luar rumah, yaitu ditentukan oleh iklim, suhu, kelembapan, pencahayaan alami dan non-alami, dan lain-lain. Serta juga kita harus mengetahui daya tahan terhadap pestisida.
Sangat banyak upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk pengendalian vektor, namun tidak terprogram. Bagaimana untuk pengendalian vektor ini bisa terprogram? Nah, pada peraturan pemerintah Republik Indonesia sudah ada program pengendalian vektor terpadu atau PVT. Upaya pengendalian vektor lebih dititik beratkan pada kebijakan pengendalian vektor terpadu melalui suatu pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian vektor. Pengendalian vektor terpadu atau PVT merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya, serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Nah, PVT ini telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pengendalian vektor terpadu dilatar belakangi karena masalah penggunaan pestisida sintesis yang semakin mahal dan beresiko bagi manusia dan lingkungan. Pengendalian vektor terpadu mengintegrasikan semua cara pengendalian hama yang potensial, ekonomis, efisien, dan ekologis untuk mengendalikan serangga atau vektor pada tingkat yang tidak membahayakan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah bahwa program pengendalian vektor terpadu dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bukan insidental. Populasi vektor atau hama harus dimonitor secara berkala. Tempat perindukan dan perilaku vektor harus dapat diidentifikasi, lalu memperhatikan strateginya, metode, serta teknik pengendalian harus bijaksana dan tepat guna, dan masyarakat perlu dilibatkan sejauh mungkin. Dari program pengendalian vektor terpadu ini, tentunya ada harapan-harapan untuk keberhasilan pengendalian ini. Nah, hasil yang diharapkan dalam pengendalian vektor secara terpadu yaitu yang pertama, populasi vektor dapat terus ditekan di bawah ambang. Penggunaan pestisida dapat dikurangi sehingga mengurangi bahaya dan akibat samping. Lalu, penggunaan metode non-pestisida dapat ditingkatkan di mana mungkin diterapkan. Lalu, keseluruhan program pengendalian itu efektif, efisien, aman, tidak berbahaya, dan dapat diterima masyarakat. Dalam program PVT tentunya diharapkan memperoleh hasil yang maksimal. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam pengendalian vektor secara terpadu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus benar-benar mengenal hama sasaran, khususnya biologi, ekologi, dan perilakunya. Memperhatikan strategi pengendalian yang ditempuh, harus memperhatikan siapa sasarannya, bagaimana melaksanakannya, di mana, dan kapan waktu yang paling tepat. Serta memperhatikan penggunaan materi untuk pengendalian harus tepat. Apakah pestisida, diperhatikan toksikologinya dan persistensinya, organisme musuh alami, yaitu biologi, ekologi, dan perilakunya, ataupun cara-cara non-pestisida lainnya. Dan juga diperhatikan kondisi lingkungan, tata ruang, dan strukturalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian vektor yaitu ada 7. Yang pertama, pengenalan vektor dan binatang pengganggu. Agar pengendalian vektor dan binatang pengganggu tersebut terarah pada sasaran yang tepat, maka terlebih dahulu harus mengenal jenisnya yang menimbulkan masalah di suatu wilayah. Caranya adalah dengan mengidentifikasi vektor dan binatang pengganggu yang ditemukan di wilayah yang akan dikendalikan. Yang kedua yaitu pemahaman bionomik vektor dan binatang pengganggu. Dalam ekologi, bionomik yaitu terdiri dari dua kata, bio yaitu hidup, nomos artinya hukum. Nah, ini dalam bahasa Yunani, yang diartikan studi komprehensif organisme dan hubungannya dengan lingkungannya. Nah, dewasa ini kita menyebut
eratnya dengan ekologi. Jadi bionomik vektor dan binatang pengganggu adalah menyangkut segala sesuatu interaksi vektor dan binatang pengganggu dengan lingkungan. Dengan mempelajari bionomik akan diketahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan hidup atau tata kehidupan dari vektor dan binatang pengganggu. Nah, pengetahuan tentang bionomik sangat penting dalam keberhasilan pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Bila mengetahui bionomik vektor dan binatang pengganggu, maka pengendaliannya akan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pemilihan metode pengendaliannya. Yang keempat, pemilihan jenis pestisida yang akan digunakan jika direncanakan akan menggunakan pestisida. Yang kelima, pemilihan peralatan aplikasi yang tepat. Yang keenam, teknik aplikasi pestisida yang benar. Dan yang ketujuh, tentunya keterampilan dari tenaga pelaksana yaitu SDM, sumber daya manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka konsep dasar pengendalian vektor dan binatang pengganggu adalah menitikberatkan pada kebijakan pengendalian vektor terpadu melalui suatu pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pengganggu berdasarkan azas keamanan serta semua faktor lingkungan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya serta mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Yang terakhir yaitu memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dengan manusia atau mencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peranan vektor penyakit dan binatang pengganggu dan juga penularan antara hewan ke hewan. Jadi, pada dasarnya pengendalian vektor pembawa penyakit atau pengganggu untuk memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dengan hewan atau ternak dan manusia atau mencegah tertularnya suatu penyakit menular harus terprogram dan memperhatikan metode, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sekian pembahasan mengenai pengendalian vektor penyakit pada hewan atau ternak. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat veteriner.